Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kelima mata kuliah Matematika Terapan bersama saya Fitri Azana Kumala. Hari ini kita akan membahas materi tentang penerapan fungsi nonlinier yang meliputi materi tentang fungsi biaya dan fungsi penerimaan atau fungsi pendapatan. Kita bahas satu persatu, dimulai dari fungsi biaya. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata atau average cost dan biaya marginal atau marginal cost. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran yang merupakan hasil bagi antara biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Sedangkan biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Kita lihat di sini, untuk biaya tetap disimbolkan dengan FC atau fixed cost, di mana biaya tetap ini merupakan suatu konstanta atau K, sehingga dituliskan FC sama dengan K. Untuk yang kedua, biaya variabel disimbolkan dengan VC atau variable cost, dan karena biaya variabel tersebut merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan, maka VC dapat dituliskan sebagai F dalam kurung Q atau fungsi yang bergantung pada variabel quantity atau jumlah. Yang ketiga adalah biaya total atau cost. Di sini dituliskan biaya total merupakan penjumlahan antara fixed cost dan variable cost, sehingga biaya total ini dapat dituliskan sebagai penjumlahan antara K dan FQ. Sehingga di sini biaya total kita bisa tuliskan sebagai suatu fungsi yang bergantung pada variabel quantity. Di sini kita simbolkan dengan C dalam kurung Q. Yang keempat adalah biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Biaya tetap rata-rata merupakan hasil bagi antara fixed cost terhadap jumlah barang yang dihasilkan, sehingga di sini biaya tetap rata-rata atau AFC dapat dituliskan sebagai FC dibagi dengan Q. Yang kelima adalah biaya variabel rata-rata atau average variable cost, yang merupakan hasil bagi antara variable cost dengan jumlah barang yang dihasilkan, sehingga AVC ini dituliskan sebagai VC dibagi dengan Q. Yang selanjutnya adalah biaya rata-rata atau average cost, yang merupakan hasil bagi antara biaya total dengan jumlah barang yang dihasilkan, sehingga average cost ini dapat dituliskan sebagai FC ditambah dengan VC dibagi dengan Q. Sehingga di sini jika kita pisahkan FC dibagi dengan Q ditambah dengan VC dibagi dengan Q, maka dapat kita tulis sebagai FC dibagi Q yaitu AFC atau average fixed cost, dan VC dibagi Q itu sama dengan average variable cost. Biaya rata-rata atau average cost ini dapat dituliskan menjadi AFC ditambah AVC. Yang selanjutnya adalah biaya marginal. Biaya marginal ini adalah hasil bagi antara delta C dengan delta Q. Bentuk nonlinier dari fungsi biaya pada umumnya berupa fungsi kuadrat parabolik dan fungsi kubik. Hubungan antara biaya total dan bagian-bagiannya dapat dilihat sebagai berikut. Kita bahas satu persatu, dimulai dari biaya total yang merupakan fungsi kuadrat parabolik. Di sini, andaikan biaya total atau C merupakan fungsi kuadrat parabolik yang dituliskan sebagai C sama dengan A dikalikan dengan Q kuadrat dikurangi dengan B dikalikan dengan Q ditambah C, di mana variabel cost-nya di sini adalah A Q kuadrat dikurangi BQ dan fixed cost-nya adalah C, maka kita bisa peroleh average cost-nya adalah hasil bagi antara C dengan Q, yaitu di sini A Q kuadrat dikurangi BQ ditambah C dibagi dengan Q, sehingga hasilnya adalah A Q dikurangi dengan B ditambah dengan C per Q.
Yang selanjutnya adalah average variable cost yang merupakan hasil bagi antara variable cost dengan jumlah barang yang dihasilkan, sehingga di sini dapat kita tuliskan average fixed cost sebagai AQ kuadrat dikurangi BQ dibagi dengan Q, sehingga hasilnya adalah A dikali dengan Q dikurangi B. Yang selanjutnya adalah average fixed cost yang merupakan hasil bagi antara fixed cost dengan jumlah barang yang dihasilkan, sehingga di sini AFC dapat dituliskan sebagai C dibagi dengan Q. Kita perhatikan bahwa biaya total atau C maupun biaya variabel atau variable cost sama-sama berbentuk parabola. Perbedaan antara keduanya terletak pada konstanta C yang mencerminkan biaya tetap atau fixed cost. Secara grafik, kurva C dan kurva VC adalah sebangun dengan perbedaan jarak sebesar C. Kita lihat di sini grafiknya, di mana sumbu X mewakili jumlah barang yang dihasilkan atau Q, dan sumbu Y mewakili C atau total cost. Kita perhatikan bahwa C minimum ini dan VC minimum itu terjadi pada posisi Q yang sama, tapi C minimum itu sendiri tidak sama dengan VC minimum. Hanya jika FC-nya itu sama dengan 0, maka C minimum akan sama dengan VC minimum. Selanjutnya, kita perhatikan bahwa AC akan sama dengan AFC pada posisi Q, di mana AVC akan sama dengan 0. Yang selanjutnya, jika biaya total merupakan fungsi kubik, maka total cost dapat kita tuliskan sebagai AQ pangkat 3 dikurangi dengan BQ kuadrat ditambah C dikali Q ditambah D, di mana variabel cost-nya adalah AQ pangkat 3 dikurangi BQ kuadrat ditambah dengan CQ, dan fixed cost-nya adalah D. Maka di sini kita bisa peroleh average cost atau biaya rata-rata itu sebagai hasil bagi antara C dengan Q, sehingga di sini AQ pangkat 3 dikurangi BQ kuadrat ditambah CQ ditambah D dibagi dengan Q, sehingga hasilnya adalah AQ kuadrat dikurangi BQ ditambah C ditambah D dibagi dengan Q. Selanjutnya, average variable cost yang merupakan hasil bagi antara variable cost dengan Q dapat dituliskan sebagai AQ pangkat 3 dikurangi BQ kuadrat ditambah CQ dibagi dengan Q, sehingga hasilnya adalah AQ kuadrat dikurangi B dikali Q ditambah dengan C, dan average fixed cost dapat dituliskan sebagai D dibagi dengan Q. Kita lihat di sini grafiknya, maaf jika kurang rapi. Di sini kita perhatikan bahwa AC minimum dan AVC minimum itu terjadi pada posisi Q yang sama. Perbedaan di antara keduanya adalah sebesar AFC. Kita lihat contohnya. Biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q kuadrat dikurangi 24Q ditambah 102. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum? Hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut. Hitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan 1 unit, berapa besarnya biaya marginal? Kita lihat penyelesaiannya. Kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu C sama dengan 2Q kuadrat dikurangi 24Q ditambah dengan 102. Yang ditanyakan kita tulis satu persatu. Yang pertama adalah Q yang menyebabkan C minimum. Yang kedua C minimum pada Q di poin A. Yang selanjutnya adalah fixed cost atau FC pada Q di poin A. Yang selanjutnya adalah variable cost atau VC pada Q di poin A. Yang selanjutnya adalah AC pada Q di poin A. Yang selanjutnya AFC atau average fixed cost pada Q di poin A. Yang selanjutnya average variable cost pada Q di poin A, dan terakhir marginal cost atau MC jika Q-nya dinaikkan 1 unit. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk persamaan yang dituliskan atau diketahui dalam soal, yaitu C sama dengan 2Q kuadrat dikurangi dengan 24Q ditambah 102.
C minimum terjadi pada kedudukan Q sama dengan negatif B dibagi dengan 2A. Kita ingat rumus titik ekstrim pada parabola. Sehingga berdasarkan persamaan C sama dengan 2Q kuadrat dikurangi 24Q ditambah 102 ini, kita ketahui bahwa A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 24, dan C-nya adalah 102. Negatif B berarti di sini kita tuliskan negatif dalam kurung negatif 24 dibagi dengan 2A. A-nya adalah 2, sehingga di sini 2 kali 2. 24 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 6. Sehingga C minimum terjadi pada kedudukan Q sama dengan 6 unit. Untuk yang kedua, besarnya C minimum, kita tuliskan persamaannya yaitu 2Q kuadrat dikurangi 24Q ditambah 102. Maka di sini tinggal kita substitusikan saja Q-nya yang kita peroleh pada poin yang A yaitu 6 unit. Sehingga di sini dapat kita tuliskan 2 dikali 6 kuadrat dikurangi 24 dikali 6 ditambah dengan 102. Maka hasilnya 2 dikali 36 ditambah 24 kali 6 ditambah 102. Sehingga di sini dapat dituliskan 72 dikurangi 144 ditambah dengan 102. Maka hasilnya adalah di sini 30. Sehingga besarnya C minimum adalah 30. Selain dengan mensubstitusikan Q yang telah kita peroleh pada poin yang A, maka kita bisa cari juga besarnya C minimum dengan rumus yang berbeda, yaitu dengan menggunakan rumus ordinat titik ekstrim parabola. Yaitu di sini besarnya C minimum dapat kita cari dengan rumus D dibagi dengan negatif 4A. D di sini akan sama dengan B kuadrat dikurangi dengan 4 dikalikan dengan A dikalikan dengan C dibagi dengan, di sini penyebutnya negatif 4 dikali A. Tinggal kita substitusi saja nilai B-nya yaitu negatif 24, nilai A-nya adalah 2 dan C-nya adalah 102. Maka diperoleh di sini pembilangnya adalah 576 dikurangi 816 dibagi dengan negatif 8. Hasilnya adalah negatif 240 dibagi negatif 8 yaitu 30. Dapat terlihat di sini bahwa jika kita menggunakan rumus ordinat titik ekstrim parabola, hasilnya tidak akan berbeda dengan cara yang sebelumnya, yaitu dengan langsung mensubstitusikan nilai Q yang kita peroleh pada poin A ke dalam persamaan biaya total atau C. Selanjutnya, kita ingat bahwa tadi dalam soal diketahui bahwa persamaan biaya totalnya adalah 2Q kuadrat dikurangi 24Q ditambah 102. Sehingga konstantanya di sini adalah 102, maka fixed cost atau biaya tetapnya adalah sebesar 102. Untuk variabel cost-nya, kita lihat di sini variabel cost-nya adalah 2Q kuadrat dikurangi 24Q, maka untuk mencari nilai variabel cost tinggal kita substitusikan saja Q pada poin yang A yaitu sebesar 6. Sehingga di sini variabel cost-nya adalah 2 dikali 6 kuadrat dikurangi 24 dikali 6, yaitu 2 dikali 36 dikurangi 144. Maka hasilnya di sini adalah 72 dikurangi 144, yaitu negatif 72. Untuk average cost atau AC yang merupakan hasil bagi antara total cost dengan jumlah barang yang dihasilkan, di sini C sudah kita ketahui pada poin yang B tadi yaitu sebesar 30 dan Q telah kita peroleh pada poin yang A yaitu 6, sehingga average cost-nya adalah 30 dibagi dengan 6 yaitu 5. Untuk average fixed cost yang merupakan hasil bagi antara fixed cost dengan jumlah barang yang dihasilkan, maka di sini kita tulis AFC sama dengan FC dibagi dengan Q yaitu 102 dibagi 6, hasilnya adalah 17. Untuk average variable cost atau AVC
yang merupakan hasil bagi antara VC dengan Q. Di sini dapat dituliskan negatif 72 dibagi dengan 6, yaitu negatif 12. Ketika jumlah barang dinaikkan yang tadinya 6 unit menjadi 7 unit, maka di sini kita peroleh C-nya adalah, tinggal kita substitusikan saja Q-nya 7 ke dalam persamaan 2Q kuadrat min 24Q ditambah 102, sehingga di sini 2 dikali 7 kuadrat dikurangi 24 dikali 7 ditambah 102. Hasilnya adalah 2 dikali 49 dikurangi 24 dikali 7 ditambah 102. Kita sederhanakan di sini 98 dikurangi 168 ditambah 102, sehingga kita peroleh C-nya adalah sebesar 32. Kita ketahui di sini bahwa ketika Q-nya dinaikkan 1 unit menjadi 7 unit, maka C-nya sama dengan 32. Sehingga di sini dapat dicari marginal cost atau MC yang merupakan hasil bagi antara delta C dengan delta Q. Di sini dapat dituliskan selisih dari biaya totalnya adalah 32 dikurangi dengan 30 dibagi dengan 7 dikurangi dengan 6. Maka hasilnya di sini 2 dibagi 1 yaitu 2. Sehingga marginal cost-nya adalah 2 ketika jumlah barang yang diproduksi dinaikkan sebesar 1 unit. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang fungsi penerimaan atau fungsi pendapatan. Bentuk fungsi pendapatan total atau total revenue di sini disimbolkan dengan R yang non-linear, pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Ini merupakan bentuk fungsi pendapatan yang lazim dihadapi oleh seorang produsen yang beroperasi di pasar monopoli. Sedangkan kita tahu bahwa fungsi penerimaan total yang linear merupakan fungsi penerimaan yang dihadapi oleh seorang produsen yang beroperasi di pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, yang juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Seperti halnya dalam konsep biaya, dalam konsep pendapatan juga dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Sehingga di sini, pendapatan rata-rata atau average revenue disimbolkan dengan AR adalah pendapatan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi pendapatan total terhadap jumlah barang. Dan pendapatan marginal atau marginal revenue disimbolkan dengan MR adalah pendapatan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan 1 unit barang yang dihasilkan atau terjual. Kita lihat di sini, pendapatan total atau penerimaan total kita tuliskan sebagai R yang merupakan hasil bagi antara jumlah barang yang dihasilkan dengan harga per unit. Sehingga di sini pendapatan total atau R dapat kita tuliskan sebagai Q dikalikan dengan P yang merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan atau Q. Sehingga di sini R dituliskan sebagai F dalam kurung Q atau fungsi yang bergantung pada variabel quantity. Selanjutnya adalah pendapatan rata-rata yang merupakan hasil bagi antara R dengan Q. Selanjutnya adalah pendapatan marginal yang merupakan hasil bagi antara delta R dengan delta Q. Kita ingat bahwa R merupakan hasil kali antara Q dengan P, atau kita bisa tuliskan di sini harga per unitnya adalah R dibagi dengan Q. Sedangkan AR atau average revenue merupakan hasil bagi antara R dan Q. Maka pendapatan rata-rata atau AR itu tidak lain adalah harga barang per unit. Kita lihat contohnya, fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 min 1,5 Q. Bagaimana persamaan pendapatan totalnya? Berapa besarnya pendapatan total jika terjual barang sebanyak 200 unit? Dan berapa harga jual per unit? Hitunglah pendapatan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan pendapatan total maksimum dan pendapatan total maksimum tersebut. Kita lihat di sini penyelesaiannya. Kita tuliskan apa yang diketahui di soal, yaitu P sama dengan 900 dikurangi 1,5 Q, dan
kita tuliskan selanjutnya apa yang ditanyakan, yaitu yang pertama adalah persamaan pendapatan total, yang kedua R jika Q sama dengan 200, yang ketiga P, yang keempat MR jika Q-nya naik dari 200 menjadi 250, yang selanjutnya Q yang menghasilkan R maksimum, dan terakhir adalah R maksimum tersebut. Kita lihat penyelesaiannya. Dalam soal diketahui bahwa P sama dengan 900 dikurangi 1,5 Q. Maka karena fungsi pendapatan atau R dapat kita tuliskan sebagai hasil kali antara Q dan P, maka tinggal kita kalikan saja 900 min 1,5 Q dengan Q. Maka di sini kita tuliskan R-nya adalah 900 Q dikurangi 1,5 Q kuadrat. Kita lihat di sini bahwa jika Q sama dengan 200, maka kita dapat peroleh R-nya, yaitu dengan mensubstitusikan saja Q-nya 200 ke dalam persamaan R yang sudah kita peroleh, yaitu 900 Q dikurangi 1,5 Q kuadrat, sehingga di sini dapat kita tuliskan 900 dikali 200 dikurangi 1,5 dikali 200 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 180.000 dikurangi 1,5 dikali 40.000, yaitu 180.000 dikurangi 60.000, sehingga kita peroleh R-nya adalah 120.000. Untuk P-nya yaitu 900 min 1,5 Q, tinggal kita substitusi saja Q-nya sebesar 200, maka di sini 900 dikurangi 1,5 dikali 200 sama dengan 900 dikurangi 300, hasilnya adalah 600. Jika Q-nya sebesar 250, maka kita bisa cari R-nya, yaitu tinggal substitusi saja 250 ke dalam persamaan R, sehingga di sini bisa kita tuliskan 900 dikali 250 dikurangi 1,5 dikali 250 kuadrat. Yaitu di sini 225.000 dikurangi 1,5 dikali 62.500. Hasilnya adalah 225.000 dikurangi 93.750, sehingga R yang merupakan total pendapatan atau total penerimaannya adalah 131.250. Jika nilai R pada saat Q sudah dinaikkan menjadi 250 sudah diketahui, maka kita bisa cari marginal revenue atau MR yang merupakan hasil bagi antara delta R dan delta Q. Di sini pembilangnya yaitu delta R dapat kita tuliskan sebagai 131.250 yang kita peroleh tadi dikurangi dengan 120.000 dibagi dengan delta Q yaitu 250 dikurangi 200. Hasilnya adalah 11.250 dibagi 50 yaitu 225. Selanjutnya kita ingat bahwa R akan sama dengan Q dikali P yaitu 900 Q dikurangi 1,5 Q kuadrat. Sehingga R maksimum terjadi pada saat Q sama dengan negatif B dibagi dengan 2A. Dari persamaan kuadrat ini dapat diketahui bahwa nilai A-nya adalah negatif 1,5 dan B-nya adalah 900. Sehingga di sini R maksimum terjadi pada Q sama dengan negatif B per 2A, yaitu sama dengan negatif 900 dibagi dengan 2 dikali negatif 1,5, yaitu negatif 900 dibagi dengan negatif 3, hasilnya adalah 300. Selanjutnya, R maksimum tinggal kita substitusi saja nilai Q yang kita peroleh pada poin E tadi, yaitu sebesar 300, ke dalam persamaan 900 Q dikurangi 1,5 Q kuadrat. Sehingga di sini bisa kita tuliskan 900 dikali 300 dikurangi 1,5 dikali 300 kuadrat, yaitu sama dengan 270.000 dikurangi 1,5 dikali 90.000. Hasilnya adalah 270.000 dikurangi 135.000, yaitu 135.000. Sehingga besarnya R maksimum adalah 135.000. Kita perhatikan di sini, silahkan ada tugas yang harus kalian kerjakan, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di dalam Google Classroom. Sekian pertemuan kelima mata kuliah matematika terapan ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.